Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul suku Jawa gemparkan satu dunia. Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 95,2 juta lebih atau 40,41% populasi dari manusia yang ada di Nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Suku Jawa tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia, bahkan di dunia. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tidak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul dari suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi atau mereka berasal dari pendatang? Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat kita lihat hingga sekarang ini. Teori-teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa yang pertama adalah arkeolog T. Teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk asli pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di pulau ini. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul dari suku Jawa, seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa ini. Hasilnya, DNA tersebut menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh antara satu sama dengan yang lainnya. Ini akhirnya yang dipercayai oleh para ahli arkeolog sebagai asal-usul dari keberadaan suku Jawa. Teori yang kedua dari sejarawan. Berbeda dengan kesimpulan dari para pakar arkeolog, sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunani di negara Cina. Sejarawan asal Belanda Profesor Dr. H. Aggens mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu dengan yang lainnya. Kemudian ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Kemudian hal itulah yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa di Nusantara ini. Kemudian teori yang ketiga, babat tanah Jawa. Dalam babat tanah Jawa diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya. Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaan, hingga akhirnya Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama para pengikutnya. Kemudian pulau ini diberi nama Java Jiveworo. Hal tersebut yang menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Kemudian teori yang keempat, surat kuno. Surat kuno Keraton Malang. Surat kuno ini bercerita mengenai asal-usul penduduk tanah Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja Turki mengirimkan rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama, semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini, dan akhirnya pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi.
karena terdapat banyak tanaman jawi. Kemudian teori yang kelima, tulisan kuno India. Asal-usul suku Jawa ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan dataran Asia dan Australia hingga terjadi musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa dataran dan memisahkan pulau-pulau tersebut dari daratan dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Menurut tulisan kuno India inilah Haji Saka menjadi orang pertama yang menemukan dan menginjakkan kakinya di tanah Jawa untuk yang pertama kalinya, sehingga Haji Saka beserta para pengawal dan juga para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Selain sejarah, ada pula kebudayaan yang terdapat pada suku Jawa yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu. Antara lain yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit sudah menjadi ikon dari suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit dilakukan selama semalaman suntuk. Wayang kulit juga dimainkan dengan cerita khas suku Jawa seperti Mahabharata atau Ramayana. Sebagai pelengkap, pertunjukan wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi dengan musik gamelan khas Jawa serta nyanyian dari sinden ditambah dengan lampu sorot. Wayang kulit juga dipercaya sebagai ciptaan dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah tokoh ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Wali Songo memerlukan media dakwah yang dapat menjangkau seluruh kalangan. Kemudian suku Jawa juga mempunyai senjata tradisional. Suku Jawa dikenal dengan senjatanya yang memiliki berbagai ragam makna dan bentuk yang unik. Salah satu senjata khasnya yaitu keris. Keris merupakan alat pusaka yang sangat penting dan juga dipercayai memiliki kesaktian. Keris dibuat oleh para empuh yang ditempa seperti diberi mantra-mantra atau doa-doa. Salah satu keris yang melegenda ialah keris Empu Gandring dalam cerita Ken Arok karena mampu menjadikannya sebagai penguasa kerajaan Singosari. Selain itu, suku Jawa juga memiliki tarian tradisional. Beberapa tarian suku Jawa yang cukup populer hingga saat ini seperti Sintren, Kuda Lumping, Reok, Jaipong, dan lain sebagainya yang memiliki gerakan yang beragam dari mulai yang lemah gemulai hingga yang cepat. Tarian tersebut biasa dimainkan saat ada upacara adat ataupun kegiatan lain seperti penyambutan tamu. Selain itu, suku Jawa juga memiliki alat musik tradisional seperti gamelan. Semua musik Jawa bahkan dari bunyi-bunyian yang dihasilkan dari gamelan-gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik seperti kendang, gong, kenong, bonang, kempul, gambang, selentrem, dan lain-lain sebagainya.